Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Qoyim dari Prodi Agribisnis kelas A, Fakultas Pertanian. Nah, di sini saya akan membahas pertemuan kedua dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Dalam era globalisasi pada saat ini mendorong perkembangan bahasa secara pesat. Nah, terutama bahasa yang datang dari luar atau bahasa Inggris. Dengan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, maka sebagian orang cenderung memilih untuk menguasai bahasa Inggris agar tidak kalah dalam persaingan di kancah internasional dan tidak buta akan informasi dunia. Ya, sudah tentu memang tidak dapat dipungkiri bahwa mempelajari bahasa asing merupakan suatu kebutuhan, tapi alangkah lebih baik bila kita tetap mampu menjaga, melestarikan, dan membudayakan bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai sejarah jauh lebih panjang daripada Republik ini sendiri. Bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai perekat bangsa. Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu tertua yang dibuktikan dari prasasti Raja-Raja Sriwijaya pada abad ke-7. Bahasa yang digunakan dalam prasasti tersebut menunjukkan bahwa bahasa Melayu digunakan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Prasasti-prasasti yang memuat bahasa Melayu pada masa itu diantaranya prasasti kedudukan, yaitu prasasti kedudukan Bukit 682 sampai 683 Masehi, prasasti Talang Tuo 684 Masehi, dan prasasti Kota Kapur 686 Masehi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang prasasti Kedudukan Bukit pada 682 sampai 683 Masehi. Prasasti Kedudukan Bukit ditulis menggunakan huruf Pallawa dalam bahasa Melayu kuno. Prasasti ini ditemukan pada 29 November 1920 bertempat di tepi Sungai Tatang, Kampung Kedudukan Bukit, Kelurahan 35 Lilir, Kecamatan Lilir Barat 2, Palembang, Sumatera Selatan. Kini prasasti Kedudukan Bukit telah menjadi koleksi Museum Nasional Jakarta. Prasasti ini ditemukan oleh seorang pejabat Belanda yang bernama M. Battenborg. Untuk yang kedua yaitu prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ditulis menggunakan huruf aksara Pallawa dalam bahasa Melayu kuno. Prasasti ini ditemukan pada 17 November 1920 bertempat di kaki Bukit Seguntang dan dikenal sebagai peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Hingga kini, prasasti Talang Tuo berada dalam kondisi yang baik dan telah menjadi koleksi Museum Nasional Jakarta sejak tahun 1920. Prasasti ini ditemukan oleh seorang residen Palembang kontemporer bernama Louis Constant Westeneng. Sebagaimana terlihat pada gambar, prasasti ini berbentuk bidang yang dituliskan berukuran 50 cm kali 80 cm. Untuk yang ketiga yaitu prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur adalah prasasti kutukan yang dibuat oleh seorang penguasa daripada Tuan Sriwijaya, Dapun Tahayang, yang bernama Dapun Tahayang. Selanjutnya pada Desember 1892, prasasti ini ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka, Dusun Kota Kapur oleh Jacob van der Meulen. Menemukan prasasti ini dan dipercaya sebagai prasasti pertama mengenai Sriwijaya, serta merupakan salah satu dokumen tertulis tertua berbahasa Melayu. Prasasti ini berbentuk serupa sebuah tiang batu atau berbentuk bersegi-segi dengan ukuran tinggi 177 cm, lebar 32 cm pada bagian dasar dan 19 cm pada bagian puncak, yang berisikan surat ditulis dalam aksara Pallawa dengan menggunakan bahasa Melayu kuno. Ya, untuk bab yang kedua yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia dari masa lampau hingga masa kini tentunya telah melalui berbagai peristiwa penting yang menjadikan bahasa Indonesia semakin matang dalam penggunaannya. Pada tahun 1901 sampai 1908, berawal pada tahun 1901, sebuah ejaan resmi dalam bahasa Melayu disusun oleh J. van of Wijesen dalam kitab Logat Melayu. Berikutnya, pemerintah mendirikan Commissie voor de Volksleser atau Taman Bacaan Rakyat, sebuah badan penerbit buku-buku bacaan pada tahun 1908.
Dan juga pada tahun 1917, Komisi for the Volksrechter atau Taman Bacaan Rakyat diubah menjadi Balai Pustaka yang menerbitkan novel, pantun, pertanian, dan kesehatan. Keberadaan Balai Pustaka sangat berpengaruh membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Pada tahun tersebut, penggunaan bahasa Melayu sangat kuat di masyarakat Indonesia, bahkan dapat dikatakan bahasa Melayu adalah bahasa Indonesia. Dan juga pada tahun 1988, pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November 1988 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-5 di Jakarta dengan dihadiri oleh sekitar 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Nusantara dan peserta tamu dari negara sahabat diantaranya Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres ini ditandai dengan karya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada seluruh masyarakat Indonesia, yakni berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Baku atau Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Dan juga pada tahun 2013 pada tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2013 bertempat di Jakarta telah diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-10 yang diikuti oleh 1.500 peserta dari kalangan pakar bahasa, praktisi, pemerhati, dosen, guru, mahasiswa, serta pecinta bahasa dan sastra dari dalam luar negeri. Kongres yang mengangkat tema penguatan bahasa Indonesia di dunia internasional ini dijabarkan dalam beberapa subtema, yakni bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan dan wahana ipteks, bahasa Indonesia sebagai jati diri dan media pendidikan karakter bangsa dan memperkukuh NKRI, diplomasi kebahasaan sebagai jati diri dan pemartabat bangsa, industri kreatif berbasis bahasa dan sastra dalam meningkatkan daya saing bahasa, bahasa daerah dan bahasa asing sebagai bahasa pendukung bahasa Indonesia. Dan juga yang ketiga yaitu fungsi pemakaian bahasa Indonesia. Nah, dalam hal ini bahasa Indonesia sangat membantu untuk menyatukan pikiran dan angka seluruh masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa. Penguasaan bahasa Indonesia oleh sejumlah ahli sudah dianggap sebagai salah satu indikator mutu manusia Indonesia, karena melalui bahasa Indonesia lah terjadilah penyerapan ilmu pengetahuan. Akibatnya penduduk yang tak mampu berbahasa Indonesia secara otomatis tidak mungkin berkiprah secara intelektual di tataran nasional. Jadi perlu kesadaran yang besar kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mengamalkan penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi komunikasi sehari-hari. Ya, hanya ini saja yang bisa dapat saya presentasikan. Jika ada suatu kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.